Sekitar 1 bulan kita nggak bikin konten karena ternyata kesibukan berkeluarga. Karena selama ini kan saya dengan istri dan anak itu LDRan ya, antara Tegal dan Bandung. Dan ternyata ketika berkumpul, penyesuaian diri atau entropi yang biasa saya pakai itu butuh proses dan waktu. Dan baru kali ini saya bisa menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman, barangkali ingin tahu kabarnya. Pede banget ya. Kali ini saya akan bahas tentang nilai padat, cair, dan sublim dari kehidupan. Pikiran manusia lebih sering menganggap bahwa keberhasilan adalah hal-hal yang menyenangkan atau pencapaian material atau kesuksesan mendapatkan sesuatu, entah itu jabatan, prestasi akademik, uang, closing bisnis yang begitu besar, dan sebagainya. Dalam hal nilai padat, cair, dan sublim, keberhasilan seperti itu adalah pencapaian atau nilai padat yang akan menjadikan kita lebih sering kecewa atau sedih ketika pencapaian itu hilang atau runtuh, tidak berada di tangan kita lagi. Contoh yang paling real dalam sejarah manusia adalah pendidikan Nabi Musa kepada Nabi Khidir ya. Ketika Musa belajar dengan Khidir, Musa itu pengetahuannya atau ilmunya itu masih dalam nilai padat tanda kutip. Hal-hal yang beliau pelajari adalah hal-hal yang sesuai logika material atau padatan. Membunuh itu salah, melubangi perahu orang yang baik itu salah. Kemudian ketika kita bekerja ya kita layak mendapatkan upah dan sebagainya. Ini adalah logika-logika padat, nilai-nilai padat. Seperti halnya ketika teman-teman belajar di sekolah atau di kampus. Teman-teman yang tidak ingat materi pelajaran tapi dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan moral dalam hidup, kemudian tidak bertindak jahat, walaupun ternyata ketika kita SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, nilai kita itu nilai skor itu mungkin buruk ya, jelek, tapi ternyata dalam hidup kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang jujur, yang mungkin bahasa Inggris dan matematika kita tidak terlalu pintar, tapi secara moral, secara akal budi kita menjadi orang yang baik. Maka nilai yang kita dapatkan selama pendidikan sekolah dan kampus itu bukan nilai padatan, tapi nilai yang cair. Contoh kecil lagi, pendidikan seorang ibu atau seorang ayah. Seorang ibu atau seorang ayah pasti ingin menyayangi anak-anaknya, ingin mencintai anak-anaknya. Tapi seringkali kita salah arti bahwa mencintai itu tidak selalu mengizinkan, bukan tentang perizinan. Tidak selalu tentang perizinan. Bisa jadi cinta juga lebih sering adalah larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Seperti yang saya sering berikan analoginya pada para ustadz, para kiai di sini. Kalau misalnya anak tersayang Anda itu main comberan dengan senang, mandi comberan dengan tertawa gembira, apa yang akan Anda lakukan? Apakah membiarkan karena cinta Anda, atau Anda melarang karena itu kotor dan mungkin akan menjadikan dia sakit? Maka disinilah dilema antara mengizinkan atau melarang. Dan pemahaman tentang cinta atau sayang selalu mengizinkan atau membolehkan itu adalah pemahaman padat, nilai padat dari cinta atau rasa sayang. Nilai cairnya, cinta tidak selalu tentang perizinan, bisa juga tentang larangan atau bahkan bentakan, kemarahan, hukuman, dan sebagainya, tergantung dari tujuannya. Pendidikan seorang ayah dan seorang ibu, pendidikan padat dan cairnya, bisa jadi ada orang tua yang sangat menyayangi teman-teman. Bapak dan ibu sangat menyayangi teman-teman. Apa permintaan apapun dikasih. Minta ini dibelikan, minta pergi kemana langsung, piknik, traveling, dan sebagainya. Tapi di sisi lain bisa jadi kepekaan sosial teman-teman
akal budi teman-teman, perenungan teman-teman itu menjadi dangkal. Dan itu yang menjadikan teman-teman tidak mendapatkan ilmu, tanda kutip, nilai cair dari pendidikan ayah dan ibu teman-teman. Maka inilah yang tidak diberikan atau yang tidak didapatkan anak-anak yang selama pertumbuhannya itu hanya diberikan nilai padat dari pendidikan ayah ibunya. Minta uang, minta fasilitas, minta motor, minta mobil dan sebagainya itu dikasih. Tapi mereka tidak menjadikan otak atau pikiran mereka itu lebih cerdas, lebih kritis dan sebagainya. Yang terakhir adalah nilai sublim. Saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa kebijaksanaan itu ada 3. Ada kebijaksanaan padat, kebijaksanaan cair, dan kebijaksanaan sublim. Kebijaksanaan padat itu ketika kita hanya mengutip quote atau perkataan siapa saja untuk meringankan atau menyegarkan pikiran kita sendiri atau bahkan orang lain. Kita hanya mengutip, menyampaikan ulang. Itu adalah kebijaksanaan padat. Kebijaksanaan cair itu ketika kita mempelajari ilmu yang padat ataupun yang cair tadi, dapat materi atau dapat maknanya juga, dan dalam kehidupan kita itu teramalkan. Kita mampu menyikapi kehidupan senang dan susahnya itu dengan makna yang tinggi, dengan nilai-nilai yang berharga. Tidak selalu tentang keuntungan atau pencapaian material, tapi bisa jadi tentang kesabaran, ketabahan, kekuatan bertahan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah kebijaksanaan padat dan cair. Kemudian apa itu kebijaksanaan sublim? Kebijaksanaan sublim adalah ketika kita dengan orang lain itu menjadi satu. Jiwa kita, rasa kita. Karena bisa jadi kita lebih terluka ketika orang yang kita cintai itu berada dalam masalah atau musibah. Kita mencintai seseorang dan seseorang itu mendapatkan musibah. Kita mungkin sangat terluka. Berbeda halnya ketika kita mendapatkan musibah atau masalah. Bisa jadi kita tidak terlihat seperti sedang dalam masalah. Sebaliknya, ketika orang tua, adik, suami atau istri kita mendapatkan masalah, musibah, kita sangat merasa terpukul atau sedih atau merasa sengsara dan sebagainya. Ini adalah kebijaksanaan sublim bahwa kita dengan orang lain, jiwa kita meluas dan orang lain menjadi bagian penting dari diri kita. Atau nasihat dari Bhagavad Gita, Tatwam Asi, aku adalah engkau dan engkau adalah aku dalam wujud yang berbeda. Ketika kita sedih, kita tersenyum, kita tidak menampakkan raut muka sedih atau menderita, kecuali emang dari sananya wajah kita emang madesu ya. Sebaliknya, ketika orang lain, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, teman, sahabat kita itu mendapatkan musibah, kita merasa sangat sengsara. Kita ikut berduka cita, kita ikut merasa sedih. Seakan-akan hati kita dengan dia itu satu. Kita tidak perlu mendapatkan musibah seperti apa yang dia dapatkan, tapi kita mendapatkan nilai sublim dari kepedihan yang teman, keluarga, orang tua, atau sahabat kita rasakan itu. Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. Which is? It's not